Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dewi Ayuni dengan nomor induk mahasiswa 2009760 dari Keperawatan C. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Penelitian dalam Bidang Epidemiologi. Next. Penelitian epidemiologi merupakan suatu proses untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan, memecahkan masalah, atau memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena secara sistematis dan didukung oleh data. Penelitian epidemiologi mempunyai tujuan untuk menjelaskan etiologi dari suatu penyakit atau sekelompok penyakit, gangguan, efek, kondisi, sindrom, serta ketidakmampuan atau kematian melalui analisis pada data medis serta epidemiologi dengan memakai manajemen informasi serta informasi yang bersumber dari setiap bidang atau ilmu yang benar, termasuk ilmu sosial atau perilaku. Next. Epidemiologi merupakan metode yang sangat krusial bagi kesehatan masyarakat atau warga, klinik, dan rumah sakit. Epidemiologi merupakan pengetahuan dasar pencegahan penyakit dan mengenai kiprah krusial pada perumusan dan penilaian kebijakan sosial, ekonomi, aturan, dan publik lainnya. Desain studi ini digunakan dalam penelitian epidemiologi dapat dibagi menjadi studi deskriptif atau analitik yang terbagi menjadi cross-sectional, cohort, case control, dan studi intervensi yaitu randomized control trial. Dalam studi deskriptif atau analitik, penelitian manipulasi paparan untuk mengakses efek pada hasil. Next. Studi deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode pemecahan masalah secara data, analisis, penyajian, sampai dengan interpretasinya. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuatu dengan data, lalu dari suatu bentuk penelitian yang paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Jenis-jenis studi deskriptif. Yang pertama ada studi prediksi, kedua ada studi perbandingan, yang ketiga ada studi korelasi, yang keempat ada studi kasus. Case report atau laporan masalah yang bertujuan menggambarkan manifestasi klinis, riwayat klinis, dan prognosis masalah. Mendeskripsikan cara klinis yang mendiagnosa dan memberi terapi terhadap masalah dan output yang akan diperoleh. Tidak terdapat masalah pembanding atau output klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar menurut sebuah masalah sebagai akibatnya. Hal ini kurang tangguh atau reliable dalam menaruh bukti realitas mengenai ciri klinis penyakit. Next. Case series, yaitu masalah yang bersifat dalam menggambarkan spektrum penyakit manifestasi klinis, riwayat klinis, dan prognosis masalah, bisa dipakai dalam merumuskan hipotesis yang akan diuji menggunakan desain studi analitik. Next. Case sectional merupakan masalah dengan manfaat yang dapat menggambarkan penyakit dan gambaran dalam populasi pasca satu titik ketika waktu yang tepat. Data yang bisa didapatkan menurut studi ini merupakan data prevalensi. Studi ini juga bisa dipakai dalam melakukan sebuah penelitian interaksi gambaran penyakit walaupun output menurut bukti tidak terlalu kuat dalam menarik konklusi kausal antara gambaran dan penyakit menggunakan desain studi ini. Maka bisa dipastikan gambaran bisa mendahului penyakit.
Lalu ada penerapan studi deskriptif dalam keperawatan. Tujuan epidemiologi ini merupakan untuk memperoleh informasi atau gambaran frekuensi, distribusi, dan determinan kasus kesehatan. Informasi epidemiologi deskriptif ini mampu digunakan yaitu dengan cara yang pertama ada menerangkan perkara kesehatan atau penyakit dan penyebarannya, yaitu menggunakan beserta memberikan tambahan citra berkenaan suatu penyebaran, distribusi, dan luasnya kasus kesehatan. Yang kedua, ada mengungkapkan penyebab atau etiologi dari dan berdasarkan penyakit. Yang ketiga, ada menjelaskan hubungan faktor-faktor kausal etiologi, host, dan environment yang mendeskripsikan riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, ada menguraikan suatu kelompok masyarakat yang pada terkena resiko dan beresiko tinggi pada grup atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai resiko. Yang selanjutnya ada mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kesuksesan kesibukannya. Selanjutnya ada menunjang pekerjaan administratif kesehatan, yaitu pada planning, monitoring, dan penilaian. Yang selanjutnya ada menerangkan situasi perkara kesehatan apakah terhitung epidemik, pandemik, endemik, atau sporadik. Yang terakhir ada bahan pertimbangan di dalam menyusun perencanaan, penanggulangan, persoalan, dan prioritas perkara kesehatan. Next. Studi analitik merupakan suatu studi yang mempunyai tujuan dalam mengetahui interaksi atau pengaruh antara variabel atau menggunakan yang lain. Studi ini juga bisa membandingkan atau mengetahui disparitas suatu variabel atau lebih dari sudut pandang tertentu. Studi ini adalah suatu metode atau ilmu yang dilakukan secara analisis menggunakan atau memakai analisis statistik dalam menemukan dan mengetahui historis dan memperkirakan dan menaikkan kinerja pada masa yang akan datang. Next. Studi analitik ini merupakan metode pengujian hipotesis dan menafsirkan atau estimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap suatu penyakit. Adapun beberapa tujuan dari studi analitik, yaitu yang pertama dapat menentukan faktor resiko, yang kedua dapat menentukan faktor pencegahan, kausal atau determinan penyakit. Yang ketiga ada dapat menentukan efektivitas dalam melakukan intervensi untuk mencegah mengendalikan penyakit pada populasi. Studi eksperimen merupakan studi yang mencoba untuk mengubah variabel dalam suatu atau lebih pada kelompok orang atau kelompok masyarakat. Efek intervensi dapat diukur dengan cara membandingkan hasil pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Intervensi akan dilakukan secara kuat dan ketat ditentukan oleh protokol penelitian, pertimbangan etis, dan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan studi ini. Penelitian studi eksperimen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Random Control Trial atau RCT, yang kedua ada Field Trial, yang ketiga ada Community Trial. Studi analitik observasional, yang pertama ada studi cross-seksional. Studi ini digunakan untuk mengukur prevalensi penyakit dan sering disebut sebagai studi prevalensi. Studi ini merupakan studi yang melakukan pengukuran faktor resiko dan efek dibuat pada waktu yang bersamaan. Yang kedua ada retrospektif, merupakan masalah kontrol yang merupakan studi epidemiologi analitik observasional yang memeriksa hubungan antara dampak tertentu, yaitu penyakit ataupun syarat kesehatan dan aspek resiko tertentu. Yang ketiga ada prospektif atau cohort.
Studi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, keunggulannya yaitu desainnya sangat baik untuk memastikan insiden penyakit. Yang kedua, ada meneliti sebagian pengaruh. Yang ketiga, meneliti multiple. Yang keempat, menetapkan interaksi temporal. Kekurangannya itu prosesnya yang mungkin cukup lama. Yang kedua, biayanya serta bayaran yang cukup mahal. Yang ketiga, kurang efisien. Yang keempat, menimbulkan permasalahan etika. Yang terakhir ada mengamati satu aspek penyebab. Penerapan studi analitik dan eksperimen dalam keperawatan, yaitu kedudukan riset di dalam menginformasikan kebijakan diawali bersama dengan mengenali suatu konflik. Mengenali konflik adalah suatu langkah yang berarti di dalam pemuatan kebijakan. Analisis kebijakan bisa mengenali kemampuan tenaga dan kelemahan dalam opsi hendak terbuat agar pengambilan kondisi yang baik membutuhkan uraian bukan sekadar tentang apa yang akan hendak berlangsung, namun berkenaan apa yang sangat berlangsung. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.